itu pesawat sederhana? Mari kita simak penjelasan berikut. Pengertian pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah peralatan yang bisa membantu memudahkan pekerjaan manusia. Macam-macam pesawat sederhana. Pesawat sederhana yang pertama ada tuas atau pengungkit. Tuas adalah pesawat sederhana berupa batang keras yang dapat berotasi pada suatu titik tumpu. Pada pengungkit atau tuas terdapat 3 titik. 1. Titik tumpu, yaitu titik yang menjadi tumpuan beban dan bersifat tetap. 2. Titik beban, yaitu titik tempat di mana beban berada. Dan yang ketiga, titik kuasa, yaitu titik tempat diberikannya gaya kuasa. Bagian-bagian pengungkit. Ada titik kuasa, kemudian ada titik tumpu, dan ada titik beban. Titik kuasa itu F atau gaya kuasa, kemudian W sama dengan berat, itu hasil perkalian antara massa dengan gravitasi. Kemudian antara titik kuasa dan titik tumpu itu adalah lengan kuasa, disingkat dengan LK, dan antara titik tumpu dan titik beban itu ada lengan beban, disingkat dengan LB. Rumus keseimbangan pada pengungkit. W dikali LB sama dengan F dikali LK, di mana W adalah gaya beban, satuannya Newton, LB lengan beban, satuannya meter, F gaya kuasa, satuannya Newton, dan LK lengan kuasa, satuannya meter. Keuntungan mekanik pada pengungkit. Km sama dengan W dibagi F, atau kita juga bisa memakai Km sama dengan LK dibagi LB. Macam-macam pengungkit atau tuas itu ada 3. Yang pertama, titik tumpu terletak di antara titik kuasa dan titik beban. Kemudian, yang kedua, titik beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Dan jenis tuas yang ketiga yaitu titik kuasa berada di antara titik tumpu dan titik beban. Contoh benda yang menerapkan prinsip tuas atau pengungkit. Pada tuas pertama itu ada gunting, kemudian pada tuas kedua itu ada kereta roda 1, dan pada tuas ketiga itu ada contohnya penjepit makanan. Pesawat sederhana jenis yang kedua yaitu bidang miring. Bidang miring merupakan pesawat sederhana yang memanfaatkan sudut kemiringan dalam melakukan usaha. Rumus bidang miring. Dalam bidang miring kita bisa menggunakan rumus Km sama dengan W dibagi F atau S dibagi H, di mana Km adalah keuntungan mekanis, W adalah beban, satuannya Newton, H tinggi bidang miring, satuannya meter, F gaya kuasa, satuannya Newton, dan S adalah panjang bidang miring, satuannya meter. Contoh benda yang menerapkan prinsip bidang miring itu ada skrup, kemudian tangga, dan ada juga pisau. Pesawat sederhana yang ketiga adalah katrol. Katrol merupakan suatu benda yang berputar pada porosnya.
katrol. A. Katrol tetap. Katrol tetap adalah katrol yang posisinya tidak berubah karena dipasang pada tempat tertentu. Seperti yang kalian lihat, katrol bergantung pada suatu titik. Nah, pada katrol tetap ini, gaya yang kita berikan itu sama dengan beban yang kita tarik atau F sama dengan W, sehingga keuntungan mekaniknya itu 1. Contoh penggunaan katrol tetap itu bisa kalian lihat pada saat orang menimba di sumur tradisional. B. Katrol bergerak. Katrol bergerak adalah katrol yang posisinya selalu berubah karena tidak ditempatkan pada tempat tertentu. Pada katrol bergerak ini, katrol akan ikut bergerak sesuai dengan beban. Nah, karena gaya yang kita berikan pada katrol bergerak itu sama dengan setengah dari beban yang kita angkat, maka keuntungan mekanik pada katrol bergerak itu sama dengan 2. Contoh dari penggunaan katrol bergerak itu bisa kalian lihat, yaitu pada flying fox. C. Katrol majemuk. Katrol majemuk merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bergerak. Nah, dalam katrol majemuk itu, keuntungan mekaniknya adalah sama dengan jumlah tali yang kita gunakan. Contoh penggunaan dari katrol majemuk itu biasanya kita jumpai pada proyek-proyek bangunan besar yang menggunakan alat berat seperti yang tampak pada gambar. Pesawat sederhana yang keempat adalah roda berporos atau gear. Roda berporos merupakan pesawat sederhana yang terdiri atas sebuah poros yang melekat pada pusat roda yang lebih besar, sehingga roda dan poros dapat berputar bersama-sama. Seperti kalian lihat, yang disebut poros itu adalah lingkaran kecil yang berada dalam roda. Pesawat sederhana dalam sistem gerak manusia. Pesawat sederhana juga bisa diterapkan dalam sistem gerak manusia. Yang pertama, otot-otot di leher bekerja ketika kita sedang menundukkan kepala. Jika dianalogikan dengan pesawat sederhana, maka leher merupakan titik tumpu, dagu merupakan titik beban, dan kepala merupakan titik kuasa. Jika titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa, maka menerapkan pengungkit jenis yang pertama. Dua, lengan termasuk dalam jenis tuas yang ketiga, yaitu titik kuasa terletak di antara titik beban dan titik tumpu. Perhatikan gambar tangan manusia berikut. Titik beban itu terletak di telapak tangan. Jika kita membawa beban di telapak tangan, maka itu sebagai titik beban. Kemudian, titik kuasa itu berada di lengan dan titik tumpu itu berada di siku kita. Sekian penjelasan Ibu tentang pesawat sederhana. Semoga dapat membantu kalian belajar di rumah. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan.